wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Rizwansyah, keseharian dipanggil Indra. Saya di sini akan dalam rangka edukasi, etika dan moral untuk usia dini. Baik, langsung saja. Sebelum masuk ke pengertian etika, saya ingin bertanya ke adik-adik. Ada yang tahu di sini apa dari etika itu? Ada yang tahu? Baik, menurut saya etika itu adalah kebiasaan seseorang yang biasanya dinilai dari sikap yang baik, buruknya seseorang. Dan etika adalah sebuah ilmu tingkah laku manusia. Seseorang yang etikanya baik atau bagus, biasanya orang yang sangat sopan kepada orang lain. Baik, masuk ke pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti Kesusilaan. perasaan batin atau kecenderungan seseorang untuk berbuat baik. Kriterium antara apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kumpulan azas, nilai yang berkenaan dengan hak akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Baik, etika terbagi menjadi tiga, yaitu satu, merupakan filsafat moral yang pedoman cara hidup yang benar dilihat dari adat budaya, istilah dan agama. Yang kedua, Kenapa, Pak? kumpulan antara aturan, atau asas sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Nah, kita bisa lihat sendiri contoh yang di luar itu adalah etika yang tidak baik. Yang ketiga, nilai benar salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Pengertian etika menurut James Flynn mengatakan bahwa etika adalah ilmu yang memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang. Jenis etika. Etika terbagi jadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam nilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Lalu etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip dan moral dasar. Namun penerapan itu dapat juga berwujud bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilaksanakan oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis. Cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tindakan dan teori serta prinsip moral dasar yang ada di baliknya. Etika khusus sebagai dua, yaitu etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Lalu yang kedua itu etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap, berpola, perilaku manusia. Balik belak. Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan saja karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan bagaimana anggota umat manusia saling berkaitan.
Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara langsung maupun secara kelembagaan, keluarga, masyarakat, negara. Sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia dan ideologi-ideologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan. memerlukan bantuan seperti mungkin tidak bisa hidup sendiri di dunia ini, tapi kita akan membutuhkan seseorang, begitu pun sebaliknya kita pasti akan membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Kehalusan emosi individual, simpati, prihatin, kasihan, simpati dan murah hati, tidak baik melahirkan persatu malu di rumah atau bersalah. Itu kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya, tindakan moral, tingkah laku dan perlakuan individu dalam semua keputusan yang ditunjukkan dengan penuh tanggung jawab. Hasil daripada pikiran moral dan perkataan moral mendorong seseorang bertindak secara moral. Tiga prinsip moral, prinsip keadilan. Tindakan seksama menghormati orang lain. Prinsip autonomi, pertimbangan bebas, kebebasan memilih. Prinsip altruisme, sebab sembarang tingkah laku atau pertimbangan moral yang melibatkan orang lain. Bentuk nilai moral amat diperlukan. Kenapa berbagai masalah terjadi, maka pengajaran moral itu sangat penting. Sekiranya ingin mencari nilai yang bermoral, harus mengikuti prinsip-prinsip moral. Tegakkan agama yang kuat. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.